Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musalim Ridho. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menguji ataupun memodelkan yaitu vector autoregressions dalam aplikasi Evious. Sebelumnya saya sedikit akan menjelaskan tentang apa itu vector autoregressions. Vector autoregressions test yaitu biasanya digunakan untuk meramalkan dampak perubahan dari error term suatu sistem direct waktu. Nah, salah satunya itu dengan menggunakan Analysis Impulse Response Functions atau IRF. Di sini nanti akan dipaparkan langkah-langkah untuk melakukan tes vector autoregression yang secara keseluruhan terdapat 8 langkah. Namun ada beberapa penelitian yang tidak menggunakan semuanya, hanya saja menggunakan beberapa item tertentu yang diambilnya sesuai dengan sesuai dengan yang diinginkan. Akan tetapi di sini saya memberikan semua langkahnya dari beberapa literatur yang saya baca, sehingga nanti kita dapat mengetahui secara keseluruhan bagaimana vector autoregression itu diuji dalam aplikasi Evious. Untuk kelebihannya, salah satu kelebihan dari VAR itu yaitu metode VAR bebas dari berbagai batasan teori ekonomi yang sering ada. Selain itu juga VAR juga dapat mengembangkan model secara bersamaan dalam sistem multivarian yang kompleks, dan masih banyak lagi keunggulan-keunggulan dari metode ini. Langsung saja kita coba untuk bagaimana menguji vector autoregression dalam aplikasi. Di sini saya menggunakan aplikasi Evious versi 10. Oke, ini di X saja, kemudian kita klik file, new work file, kemudian sini saya menggunakan data dari ruangan yang dimulai dari tahun 2010 sampai tahun 2018, kemudian klik OK. Nah, ini tampilannya. Kemudian kita bisa untuk menginput datanya, kita bisa klik quick, kemudian empathy group, kemudian kita buka data yang kita gunakan untuk uji ini. Saya menggunakan data ini, data dari variabel ekonomi makro, misalnya yaitu sini ada IPM, kemudian pendapatan, ZIS, tenaga kerja, dan juga pertumbuhan ekonomi. Di sini datanya sudah saya log karena di setiap variabel memiliki angka yang sangat besar dan sangat perbedaannya sangat jauh, sehingga saya menggunakan log agar ketimpangan atau jumlahnya tidak terlalu jauh seperti itu. Kemudian ini kita blok saja, kemudian copy, kita masukkan ke Evious dan kita klik di sini kanan paste. Nah, ini data yang saya gunakan di sini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu untuk langkah pertama yaitu dengan estimasi VAR atau vector autoregression, yaitu dengan memblok atau memilih semua variabel yang digunakan sesuai dengan urutan yang ada pada data tersebut. Yang pertama yaitu log IPM, pendapatan, ZIS, tenaga kerja, dan juga pertumbuhan ekonomi. Kemudian kita bisa klik kanan, open as VAR, dan kita OK aja. Nah, ini adalah hasil dari estimasi VAR. Kemudian langkah selanjutnya yaitu uji stationless data. Ini kita minim dulu. Untuk uji status data kita harus satu persatu. Di sini saya langsung bisa mengklik dengan klik view unit root test. Ini saya menggunakan first difference. Bisa menggunakan level karena tapi biasanya data itu berbeda-beda. Ada yang stasioner pada tingkat level semua, dan juga yang salah satu dari variabelnya tidak stasioner pada tingkat level. Nah, untuk mencari aman saya menggunakan first difference karena pada data yang normal dan tidak terjadi masalah pada data, menggunakan first difference itu otomatis dia langsung stasioner seperti itu. Kemudian ini saya OK.
Nah, ini datanya 0,01 sehingga datanya bisa dikatakan stasioner, dan stasioner ini dilakukan untuk semua variabel untuk mengetahui apakah data itu stasioner atau tidak, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu menguji tentang kausalitas data atau uji kausalitas antara variabel X dan juga variabel Y. Di sini uji kausalitas data itu dikembangkan oleh Granger, sehingga nanti ujinya juga dinamakan juga Granger causality. Itu kita menggunakan data ini, data gabungan dari semua variabel. Kita bisa klik view, kemudian Granger causality, dan oke. Nah, di sini keterangannya dalam teori itu dikatakan bahwa apabila nilai probabilitas itu di bawah 0,05, maka disebut di situ ada dapat kausalitas atau hukum timbal balik antara variabel X dan juga Y, dan sebaliknya apabila nilai probabilitasnya lebih dari 0,5 maka tidak ada hubungan kausalitas, seperti itu. Ini hasil dari uji kausalitas. Kemudian uji selanjutnya yaitu uji kointegrasi. Itu kita bisa klik view, kemudian kointegrasi test, kita pakai Johansson System Cointegration Test, langsung saja oke. Nah, ini hasil dari kointegrasi test, seperti itu. Kemudian uji selanjutnya yaitu uji leg structure, atau biasa ada yang dalam satu penelitian itu dikatakan uji stabilisasi data, yaitu kita menggunakan hasil data uji ini kita minum dulu ya, hasil uji var, kemudian kita klik view leg structure. Ini kita bisa klik tabel, ini hasilnya, dan juga kita menggunakan Astro Graph juga diklik agar kita mengetahui kedua-keduanya, baik dari secara tabel maupun secara grafik. Nah, ini cara bacanya yaitu apabila hasil titik-titik ini di bawah 0,1 atau di bawah 1, maka data itu atau uji var-nya dikatakan stabil, seperti itu. Kemudian uji selanjutnya yaitu uji untuk menentukan panjang leg optimum, yaitu berfungsi untuk menentukan jumlah leg yang akan digunakan dalam model. Kemudian kita menggunakan ini, kita estimasi output. Nah, kita dapat mengetahui dari ini hasil uji Akaike Information Criterion, ini adalah unsur panjang leg, seperti itu. Kemudian uji selanjutnya yaitu uji Impulse Response Functions atau disingkat dengan IRV, yaitu merupakan suatu metode yang dilakukan untuk menentukan respons suatu variabel endogen terhadap guncangan atau dampak dari faktor tertentu, seperti itu. Nah, untuk langkah ujinya yaitu kita bisa klik view, kemudian impulse response, kemudian kita bisa, ini semuanya digunakan yaitu baik tabel, multi graph, dan juga combine graph, seperti itu. Kita bisa klik pakai ini hasil dari impulse IRV tabel, kemudian multipile, kemudian semuanya digunakan combine graph. Nah, ini hasilnya. Kemudian uji yang terakhir yaitu uji variance decompositions yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana perubahan suatu variabel yang ditujukan oleh perubahan error variansi yang dipengaruhi oleh variabel lain, yang biasa disebut dengan forecast error variance decompositions, seperti itu. Nah, caranya yaitu kita bisa klik view, kemudian variance decompositions, kita menggunakan semuanya tabel, multipile graphs, and combine graphs, seperti itu ya. Ini kita bisa klik tabel, ini hasilnya, kemudian multipile graph, nah ini hasilnya, dan juga combine graph. Nah, ini hasilnya. Oke, mungkin itu aja langkah-langkah dalam menguji factor order regressions di aplikasi Fuse. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.